Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Pagi Bu. Alhamdulillah masih sehat semua ini. Sehat. Alhamdulillah. Ayo sebelum pelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin doa Mas Arfi. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, untuk hari ini sebelumnya untuk mengetahui kehadiran kalian, coba dinampakkan webcamnya, dinyalakan sebentar saja. Jangan Bu, belum mandi. Oh, belum mandi. Ini ada yang belum hadir. Aku belum mandi Bu. Belum mandi Bu, subhanallah. Aku baru bangun tidur. Baru bangun tidur. Astagfirullahaladzim. Rambutnya masih acak-acakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Pagi Bu. Alhamdulillah masih sehat semua ini. Sehat. Alhamdulillah. Ayo sebelum pelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin doa Mas Arfi. Halo Mas Arfi, ada enggak ini? Ya Bu, Ayo pimpin doa dulu. gimana Bu? Dipimpin berdoa dulu teman-temannya. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, untuk hari ini sebelumnya untuk mengetahui kehadiran kalian, coba dinampakkan webcamnya, dinyalakan sebentar saja. Jangan Bu, belum mandi. Oh, belum mandi. Ini ada yang belum hadir. Aku belum mandi Bu. Belum mandi Bu, subhanallah. Aku baru bangun tidur. Baru bangun tidur. Astagfirullahaladzim. Rambutnya masih acak-acakan Bu. Masih mendung loh bulan. Iya. Ya sudah, ini sudah ada semua ya dari kelas 11 IPA 1. Absen Bu, absen. Belum. Panggil aja Bu. Habis waktunya manggili semuanya nanti setengah jam lah. Sudah semua ya ini. Seharusnya IPA 1. Ada kelompoknya yang belum. Dari kelompoknya Adinda sudah ada semua. Halo, kelompoknya Adinda sudah ada semua belum ini? Halo. Udah lengkap Bu. Oh iya. Fix. Udah lengkap semua ya ini. Oke, saya mulai. Anak-anak, untuk hari ini sebelumnya kalian ingat-ingat dulu. Pada kelas 10 dulu Ibu pernah menjelaskan tentang ikatan kimia. Masih ingat? Masih ingat atau Sedikit. tidak? Sedikit. Ikatan kimia ada dua. Ikatan apa saja? Ada dua jenis, yaitu ikatan ion dan ikatan apa? Masih ingat enggak? Kovalen. Ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, selanjutnya untuk itu, misal Ibu punya HCl dan HBr, kira-kira ikatannya sama apa berbeda? Bisa. Beda. Beda apa sama? HCl dan HBr itu ikatannya sama, sama-sama kovalen. Bentuknya juga sama, tetapi dua buah senyawa tersebut akan mempunyai energi ikatan yang berbeda. Apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang teori tumbukan. Jadi, kalau dua-duanya itu ikatannya berbeda, pasti ikatan energi yang dibutuhkan untuk memutuskannya juga akan berbeda. Nah,
Sudah kelihatan ini? Sudah. Oke, sudah terlihat. Saya jalan. Belum, Bu. Kalau mati nanti. Ya, Bu. Nah, oke. Perhatikan ya. Ini contoh dari reaksi kimia, ya kan? Yang satunya ini gambar apa ini? Gambar ledakan bom, yang satunya Punya ada. aku keluar, Bu. Hmm? Punya aku keluar. Ini keluar apa tidak? Ada yang keluar? Enggak. Nggak keluar Bu di HP saya. Yang di laptop? Saya keluar. Oh, keluar. Di saya keluar, Bu. Oh ya sudah, ini bisa di-download yang di Classroom kemarin ya. Jadi di sini nanti ada gambar bom yang meledak, satunya kapal berkarat. Ledakan bom dan perkaratan kapal merupakan contoh dari reaksi kimia, ya kan? Banyak sekali di kehidupan kita reaksi kimia itu. Contohnya nasi yang busuk, terus apalagi perkaratan besi ini, terus pembuatan tape dengan ragi, itu semua reaksi kimia. Kira-kira apa sih yang menyebabkan suatu reaksi kimia itu dapat terjadi? Nah, hari ini kita akan mempelajari itu. Jadi kita akan mempelajari pengaruh teori tumbukan dan energi aktivasi terhadap reaksi kimia. Sebelumnya, silakan diperhatikan lagi gambar. Ini ada gambar apa itu? Mobil yang bertabrakan. Yang satunya orang menumbuk padi. Kira-kira kalau mobil bertabrakannya kayak gini itu apa yang terjadi pada mobil tersebut? Mobilnya gimana kalau tabrakannya kayak gini? Penyok. Tapi kalau tabrakannya cuma nyerempet tok, pasti cuma besat-besat saja, ya kan? Kalau tabrakannya seperti ini pasti akan penyok. Nah, jadi setelah mobil bertabrakan akan ada banyak kemungkinan yang terjadi, tergantung bentuk tabrakannya seperti apa. Ini juga apa itu? Orang menumbuk padi. Semakin besar tenaga yang digunakan untuk menumbuk, semakin berasnya semakin cepat terpisah. Mengapa? Kita lihat ini. Play. Perhatikan tumbukan berikut ini. Ke depan. Ini ada berapa tumbukan ini di sini? Ada berapa kali tumbukan anak-anak tadi di video itu? 6 kalau nggak salah. 6. Apakah semuanya bergabung tadi? Apakah semuanya menghasilkan reaksi kimia? Tidak. Tidak ya. Ada berapa yang menghasilkan reaksi kimia? Warahmatullahi wabarakatuh. Masih belajar tentang bab laju reaksi ya, dengan subbabnya yaitu teori tumbukan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang reaksi kimia. Ada yang masih ingat reaksi kimia itu apa? Reaksi kimia terjadi akibat adanya tumbukan antar partikel-partikel zat reaksi yang menghasilkan energi yang cukup untuk memulai reaksi perubahan yang menyertainya. Sebetulnya reaksi kimia ini tuh kita sering banget nemuin di sekeliling kita, seperti reaksi pembakaran, reaksi fermentasi tapai, reaksi perkaratan besi, dan reaksi pembusukan makanan. Sehingga dapat disimpulkan reaksi kimia adalah proses perubahan suatu zat untuk menghasilkan zat baru, yaitu dari suatu reaksi reaktan menjadi hasil reaksi produk. Nah, perubahan yang menyertai dari reaksi kimia itu apa? Ada perubahan suhu, perubahan gas, perubahan endapan, dan juga ada perubahan warna. Jadi bagaimana suatu reaksi kimia terjadi? Reaksi kimia dapat terjadi karena tumbukan antar molekul-molekul bereaksi.
tumbukan. Apa itu tumbukan? Tumbukan adalah peristiwa tabrakan antara dua benda karena adanya gerakan. Contohnya, sering banget kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Mungkin yang pernah melihat di berita, adanya tabrakan antar kendaraan, lalu kalian juga mungkin pernah melihat di film-film seperti bola biliar yang saling bertubrukan dan juga bola bowling yang mengenai pin bowling. Jadi, tumbukan tersebut juga bisa terjadi apabila dua benda saling sama-sama bergerak lalu bertumbukan, atau salah satu benda menubruk satu benda diam, itu juga merupakan salah satu tumbukan. Seperti yang kalian lihat pada gambar bergerak ini, ada partikel berwarna merah dan juga ada partikel berwarna biru, di mana masing-masing partikel saling bertumbukan satu sama lain. Sehingga dasar dari teori tumbukan menjelaskan bahwa laju reaksi berbanding lurus dengan laju tumbukan efektif partikel dalam setiap detik. Laju tumbukan yang efektif adalah proses tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia. Segala sesuatu yang menaikkan laju tumbukan efektif akan menaikkan laju reaksi. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju tumbukan yang efektif adalah suhu. Dengan naiknya suhu, peristiwa tabrakan antara partikel reaksi untuk menghasilkan produk. Jadi, apakah setiap tumbukan menghasilkan reaksi? Untuk dapat terjadinya tumbukan menghasilkan reaksi terdapat dua syarat. Yang pertama, arah yang tepat dan energi yang cukup. Bisa kalian lihat pada gambar di arah yang tepat. Untuk gambar bagian atas terdapat dua partikel yang ditumbuhkan, namun dengan arah yang tidak tepat atau orientasinya tidak tepat, maka tumbukan tersebut terjadi namun tidak menghasilkan produk. Maka ini dinamakan dengan tumbukan tidak efektif. Sedangkan pada gambar yang di bawah di arah yang tepat terdapat dua partikel yang ditumbuhkan, dikarenakan arah atau orientasinya sesuai maka menghasilkan sebuah produk. Bisa juga kita analogikan seperti kalian memasang sebuah puzzle, namun puzzle tersebut tidak sesuai atau tidak tepat pada bentuknya, maka puzzle tersebut tidak bisa bersatu. Kemudian ada energi yang cukup. Bisa kalian lihat pada di gambar sebelah kiri terdapat dua partikel A dan B, di mana dua partikel A dan B ini ditumbuhkan, namun karena energi yang cukup mereka hanya bertumbuhkan tetapi tidak saling menghasilkan produk. Sedangkan pada partikel A dan B di sebelah kanan, gambar sebelah kanan, karena energi yang cukup maka dihasilkan sebuah produk, yaitu produk AB. Dan di sini dinamakan sebagai tumbukan yang reaksi. Baca, delta H aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki pereaksi untuk dapat menghasilkan reaksi. Mungkin ada yang masih ingat pada materi atau bab sebelumnya terdapat dua reaksi, yaitu tinggi atau kurva. Sedangkan pada delta H ini merupakan perubahan entalpi. Oke. Nah, dari penjelasan tentang teori tumbukan untuk menghasilkan reaksi kimia, apakah ada yang kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD yang telah diberikan? LKPD-nya itu di print salah satu aja, nanti ditulis langsung pakai tulisan tangan terus difoto, nanti jadi jawabannya kelompok sama gitu. Maksudku, setelah difoto toh nanti sing diupload ya wis itu, jadi tiap anak wis ngupload fotonya itu.
Siapa saja ini? Adinda, Astika, Isma, Talita. Halo? Kelompoknya Adinda, Astika, Isma, Talita. Mana anaknya ini? Iya, Bu. Oke, silahkan share screen jawaban kalian untuk LKPD teori tumbukan. Waktu itu ngerjain pakai kertas Bu, Mbak. Oh, nggak di file? Oh, tidak di file. Sebentar, kan kalian cam scanner. Saya sharekan di sini saja ya. Silahkan kalian presentasikan kepada teman-temannya kenapa kalian menjawab seperti itu. Oke, silakan Mbak Adinda dibaca jawabannya, kan di kertas kan? Ya, silakan dibaca jawabannya. Halo, kelompoknya Mbak Adinda. Ini kelihatan kan? Halo anak-anak, hilang semua ini. Atau kelompoknya yang lain? Kalau enggak siap enggak apa-apa. Dibaca. Ini saya sharekan. Kalau biar nggak tahu. Untuk hipotesisnya? Hipotesisnya yang A, menurut kelompok kami, yang A itu orientasi tumbukan yang kemungkinan dapat menghasilkan produk sesuai dengan persamaan reaksi dekomposisi di atas adalah yang D. Karena menurut kami, gambar D adalah gambar yang menunjukkan bahwa kedua partikel bertemu dengan sempurna. Terus yang jawabannya yang B, jika energi aktivasi atau EA reaksi dekomposisi sama dengan 15,6 kJ per mol, maka tumbukan manakah yang akan menghasilkan reaksi? Jawaban dari kelompok kami itu yang B sama yang C. Soalnya yang B itu memenuhi angkanya memenuhi energi aktivasi itu, dan yang C melebihi energi aktivasi itu. Lanjut. Yang mari mengobservasi itu yang A, yang kemungkinan orientasi tumbukan 1. Jawabannya, apakah tumbuhan dan yang B, yang kemungkinan orientasi tumbukan 2, apakah tumbukan akan menghasilkan produk? Jawabannya iya. Jika iya, produk apa yang akan terbentuk? Produk yang terbentuk oleh kemungkinan orientasi tumbukan 2 itu K plus CH3I sama dengan KI plus CH3. Terus? Yang selanjutnya, dari kemungkinan orientasi di atas, manakah orientasi tumbukan yang menghasilkan produk sesuai dengan persamaan reaksi? Mengapa orientasi tumbukan tersebut menurutmu dapat menghasilkan produk sesuai dengan persamaan reaksi? Jawabannya yang B, karena afinitas elektron 1 lebih besar daripada H. Terus, jadi syarat pertama tumbukan yang dapat menghasilkan produk ialah ketika partikel reaktan yang sesuai saling bertemu atau bertumbukan, dan ketika molekul reaktan bertumbukan dengan arah orientasi yang benar. Terus ini? Apa perbedaan? Yang selanjutnya, apa perbedaan produk yang dihasilkan kedua tumbukan tersebut? Jawabannya, perbedaannya terletak pada jumlah EK dan tumbukan A
A menghasilkan produk sedangkan tumbukan A. Persislah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan Sebentar, CI dengan energi sebentar. yang dihasilkan pada Yang A menghasilkan produk sedangkan B tidak. Terus, bawahnya. apa Bu? Iya, teruskan. Ini ya, analis. Analisislah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan CI dengan energi yang dihasilkan pada masing-masing tumbukan. Apakah energi yang dihasilkan cukup untuk memutuskan ikatan CI atau tidak? Yang tumbukan A tidak cukup karena energi minimumnya 5,6 kJ per mol, sedangkan hasil ETA tumbukan A hanya 2,9 kJ per mol. Sedangkan tumbukan B cukup karena EK-nya 15,5 kJ per mol, sedangkan energi minimalnya 5,6 kJ per mol. Jadi syarat kedua tumbukan dapat menghasilkan produk ialah memiliki cukup energi. Ini sudah ya. Nah, sudah itu untuk konsepnya saja. Untuk konsep dari kelompoknya Mbak Astika, di sini ada kelompok lain yang mempunyai jawaban yang berbeda atau ada yang ditanyakan. Oke. Silahkan bertanya mulai dari kelompok 1, kelompoknya Mbak Eka. Silahkan memberikan tanggapan dan bertanya. Saya Iya, Mbak Eka silahkan. untuk yang tadi yang bukan yang dua tumbukan, Iya, saya share lagi ya nganunya. Apa itu? Yang mau ditanyakan, yang mana? yang dua tumbuk, bentar. Yang itu Bu ya, Ya, yang ini. tumbukan as. Itu kan yang pertanyaan perbedaan tadi, perbedaan tumbukan. Kalau menurut kelompok saya itu yang tumbukan A itu hasil dari tumbukannya itu tetap, sedangkan yang tumbukan B itu berbeda. Kalau jawaban dari Astika tadi kan yang tumbukan A menghasilkan Ini jawabannya Mbak Astika. ya. Kalau yang tumbukan B kan tidak menghasilkan. Nah, Di kelompoknya Saman gimana? di kelompok saya itu yang untuk tumbukan A itu hasil dari tumbukan tersebut sama dengan reaktannya, sedangkan yang tumbukan B itu berbeda hasilnya dengan reaktannya. Ya, bagaimana kelompok lain? Mungkin ada yang menanggapi jawabannya ini berbeda dari kelompoknya Mbak Eka. Mbak Eka dan Mbak Astika mempunyai jawaban yang berbeda. Mungkin ada yang menanggapi untuk tengah-tengahnya. Kelompoknya yang cowok mana ini? Cowoknya tidak ada suaranya. Willy, Faisal, Alvin. Yang cowoknya, maaf ya ini tadi terputus. Sekarang sudah nyambung lagi. Sudah? Halo anak-anak, assalamualaikum. Oke, bagaimana tadi untuk tanggapannya dari kelompoknya Mbak Eka? Ada yang mau menambahkan? Mungkin dari kelompoknya Mbak Herlina, Mbak Septi. Bagaimana dengan kelompok kalian? Kira-kira jawabannya sama dengan kelompoknya siapa? Ada enggak ini? Mbak Herlina? Halo? Atau siapapun yang mau menanggapi silahkan. Ini temannya bingung, ada dua jawaban berbeda. Kira-kira yang mana yang benar menurut kalian? Kok diem? Kalau diem namanya ndak diskusi. Kok diem? Gimana ini jadinya? Jawabannya apa ini? Yang benar. Ayo kelompok lain. Masa jawabannya sama semua? Ada dua jawaban berbeda, sama yang mana? Halo?
Ayo, yang lain silahkan menanggapi. Halo, yang lain. Halo, tidak. Bagaimana ini? Oke. Ayo silakan menanggapi dari kelompoknya Mas Willy. Mas Willy dan teman-temannya ada enggak di sini? Ini yang onan banyak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Mas Willy, silakan menanggapi. Jawabannya bagaimana? Bagaimana menurut kelompoknya Mas Willy? Siapa saja ini? Willy, Alvin. Benar, Bu. Ya. Gimana? Halo, bagaimana? Kalau diem-dieman pelajarannya enggak jalan loh. Ayo, kalau nggak ngerti ngomong, kalau beda ngomong. Gimana? Gimana ini? Ayo Mas Willy. Kelompoknya Willy mana tuh ini? Halo, kelompoknya Willy mana? Rek, kalau kalian nggak gini, ini nanti nggak selesai loh. Kalau kalian diem-dieman, podo gak ngerti nih. Saya nggak ngerti kalian bisa apa ndak kalau diem semua. Sama apa ndak? Pelajarannya banyak loh ya. Iya, Bu. Ini jawabannya gimana? Kelompok kalian jawabannya gimana? Maaf ya, aku kurang paham, Ibu. Kelompok saya jawabannya hampir sama kayak Astika Dibaca. kelihatannya. Kelihatannya, lah lembarannya mana toh? Dibuka toh? Dibuka, Nak. Yang mau menjawab nilai tambah. Entah siapa saja wes, nggak usah tunjuk-tunjukan. Nggak usah tunjuk-tunjukan. Ini jawabannya sing bener gimana? Kalau menurut saya kan dari pertanyaan tadi kan perbedaan hasil produknya. Nah, kalau dilihat dari gambarnya kan itu hasilnya kan di bawah sendiri kan, Bu? Ya, ini Mbak siapa yang ngomong? Lihat. Saya bentar. Suaranya nggak kedengeran, Bu. Suara. Ini siapa yang ngomong tadi? Barusan? Mbak Eka? Eka Aris. Oke. Dari tumbukan A gimana Mbak Eka? Tak share dulu lagi. Dari tumbukan A. Ini gambarnya gimana? Yang A sama B bedanya di yang bagian mananya ini? Bagian bawahnya. Itu kan hasilnya kan, Bu? Ya, di sini ada K ditambah ini kan? Ya. Ya. Kemudian bertemu dapat tumbukan. Dan bawah itu kan tumbukan A itu kan hasilnya antara rektannya kan sama. Oh, maksudnya dari atas sampai bawah sama gambarnya. Ya. Terus yang B? Itu loh.
Jadi kan hasilnya tetap tetap gitu. Terus yang Kalau B? yang B antara reaksi dengan hasilnya itu beda atau terjadinya satu reaksi sehingga menghasilkan sebuah produk, yaitu K I plus itu C apa? CH3. CH3. Terus dilihat dari energinya, energi yang dibutuhkan di sini berapa nak? Untuk mereaksikan ini 5, 5,6. lah ini energinya berapa? 2,9. Yang Jadi jadi bener. Nah Mbak Astika, halo Mbak Astika. Jadi di sini ya apa itu? Halo Bu. Ya, di sini sama alasannya sudah benar, tidak cukup. Mungkin ini salah tulis ya. Tidak cukup karena tumbukan A tidak cukup energinya, minimal 5,6. Sedangkan iya toh di bawahnya alasannya sudah benar, tapi yang atas ini masih keliru. Paham ya? Salahnya di mana kelompok ini? Ya Bu, paham. Saya udah sadar dari tadi, Bu. Oh ya. Terus, sekarang analisis hipotesis. Tuliskan reaksi dekomposisi gas hidrogen klorida. Nah, saya lihat di sini masih banyak yang salah semua. Dekomposisi kata-katanya gimana tadi? Silahkan dibaca semuanya. Komposisi kata-kata yang mana Bu? Yang atas sendiri di hipotesis. Yang atas sendiri. Hipotesis. Hipotesisnya gimana? Hipotesisnya tumbukan D yang benar. Atas sendiri kata-katanya, pengantarnya. Kata-katanya kan gimana itu? Reaksi dekomposisi. Reaksi dekomposisi gas hidrogen. Reaksi dekomposisi gas hidrogen klorida merupakan reaksi yang terjadi dengan bantuan cahaya matahari atau foton. Dua molekul gas hidrogen klorida ini menghasilkan satu molekul gimana? hidrogen dan satu Dua molekul molekul. gas klorin. Kita ulangi, dua molekul gas hidrogen klorida yang menghasilkan satu molekul gas hidrogen dan satu molekul gas klorin. Dari sini tahu salahnya, di sini sudah dijelaskan bahwa dia adalah dua molekul gas hidrogen klorida menjadi gas Satu molekul gas klorin. Satu molekul gas klorin yaitu gas H2 dan gas apa? Oksigen. Kok oksigen tuh? Klorin Bu. Oh klorin. Cl2 dan hidrogen. Jadi kebalik ya. Jadi 2 HCl-nya ini akan terurai menjadi H2 dan Cl2. Paham ya? Yang lainnya dibenarkan ya? Insya Allah Bu. Oke. Selanjutnya sekarang Ya Ibu, ini membenarkan. reaksi. Kelihatan ini? Ini gambar apa nak? Reaksi ini. Iya, gambar apa ini? Kembang api. Terus yang Kembang tengah? api. Yang tengah? Roti membusuk. Roti membusuk. Roti membusuk. Yang terakhir? Rantai berkarat. Rantai berkarat. Jadi ini cepat apa lambat kira-kira prosesnya? Cepat. Kalau ini roti membusuk? Ini Nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat juga. ini kan berhari-hari. Kalau berkarat? Lama. Lama. Jadi iki apa kira? Jadi laju reaksi ini berapa besarnya ini kalau dalam detik, ini dalam hari, ini bisa tahunan. Nah, sekarang dalam ilmu kimia kelihatan nggak ini tulisannya? Malah kena logo. Lihat. Ya, kena logo. Sebentar. Saya gini kan. Nah, dalam ilmu kimia, laju reaksi menunjukkan perubahan konsentrasi yang terlibat dalam setiap satuan waktu. Konsentrasi reaksi dalam reaksi kimia semakin lama semakin berkurang, sementara konsentrasi hasilnya atau produknya semakin bertambah. Misalkan A plus B menjadi C, di sini yang dinamakan pereaksi itu yang mana? Yang
kirinya tanda panah apa yang kanannya? Yang A plus B itu. Yang A plus B ini adalah pereaksi, yang C ini adalah produk atau hasilnya. Nah, setelah itu, jadi kalau semakin lama yang di sebelah kiri ini akan berkurang, yang di sebelah kanan akan bertambah. Saya besarkan saja karena nanti kalau di slide besar tidak kelihatan. Sudah ya, jadi makanya ini min konsentrasi A per waktu. B-nya kenapa kok min? Karena yang B juga berkurang, yang C ini bertambah. Sampai sini paham? Paham. Nah, artinya kotak ini tanda konsentrasi. Selanjutnya dapat digambarkan seperti ini. Pereaksi semakin lama semakin berkurang, makanya grafiknya akan menurun. Sementara kalau hasil kan bertambah, sehingga grafiknya akan naik. Jadi, laju reaksi itu pengurangan konsentrasi reaktan terhadap waktu, ini juga konsentrasi terhadap waktu. Atau dapat dituliskan sebentar, ini seperti ini. Yang kalau reaksinya A plus B berarti A plus B tadi nanti plus apa min? A plus Min. A plus BC ya kleru. Jadi di sini ya A plus B nya ini min, kalau C plus D nya plus. Ini caranya menentukan rumus yang kemarin di LKPD-nya kalian sudah dilihat ya. 1 per A, jadi 1 per angka yang di depannya ini. 1 per B, angka yang di depannya ini. Paham ya? Contoh. Nah, ini reaksinya apa ini? Reaksinya apa? 2O5. N2O5, kalau produknya NO2 dan O2. Kalau pereaksi ini berkurang kan, makanya tandanya min. Kalau produk kan bertambah, makanya depannya angkanya plus. Paham sampai sini? Nah, terus sekarang setelah itu dimasukkan min 1 per 2. Duanya dari mana ini tadi kira-kira? Ayo. Angka depannya. Koefisiennya angka depannya ini plus 1/4 dari sini plus O2. Tanda kotak ini tadi tanda konsentrasi. Dari tadi ngomongin konsentrasi itu apa? Nah, konsentrasi itu kekentalan ya, kekentalan zat dinyatakan dalam bentuk molaritas. Rumusnya adalah mol per volume, di mana molaritas itu mol kan, mol itu gram per mr, volumenya kalau mili dikali 1000 per mili. Contoh, langsung contoh saja. Nah, ini ada seperti ini. Dalam praktikum kimia, seorang siswa memasukkan gram zat A ke dalam tabung reaksi berisi 100 ml HCl3M. Setelah berlangsung 2 menit, zat A masih tersisa sebanyak 1,5 gram. Berapakah laju pengurangan zat A? Rumusnya tadi adalah V. Ini ya rumusnya. Ini kan konsentrasi per T, ya kan? Perubahan konsentrasi per perubahan waktu. Berarti sampai sini nanti V sama dengan min, karena min nggak usah, karena kita kan sudah ini lajunya pengurangan, berarti sudah laju pengurangan. V sama dengan konsentrasi A seperti ini per waktu, ada deltanya deh. Konsentrasi A per waktu. Tuh, sebentar. Ini kan berperan. Nah, Dua menit lagi. nah ini kan
konsentrasi A per konsentrasi waktu. Nah, gini kan ya. Per waktu. Sama ya. Per T. Nah, sampai sini rumusnya paham ya? Konsentrasi tadi rumusnya apa? Konsentrasi itu rumusnya oke. Konsentrasi tadi rumusnya adalah mol per volume atau gram per mr kali 1000 per volume. Sampai sini sebentar nak. Saya ini masih mencoba memakai pen. Oke, karena nulisnya lama, diginikan aja. Ini tadi gimana? Memasukkan A, berarti kita dapat menulis VA dan sebetulnya di sini ya. VA loh. Bentar. Susah ya ternyata. Kalau nggak papan tulis itu susah ya. VA sama dengan apa? Konsentrasi. Loh kan, walek rek. Konsentrasi A per kok aku biasanya Bu Ivi pakai apa toh? Sama kayaknya. Pakai pen juga? Oke. Tangan. VA lu rek. VA oh, karena tidak terbiasa mungkin ya. Jadi gini, VA sama dengan konsentrasi A per T. Delta T. Ya, iki delta ya rek, anggapan ngono. Nah, rumusnya konsentrasi tadi apa? Gram per mr. Jadi di sini tak tulis rumusnya dulu. Gram per mr. Jadi kali. Astaga, 1000 per mili. Oke. Bagus banget, Bu. 6 itu, Bu. 1000 dapat. Kamu gambarnya ada itu. Nah, karena itu perlunya memperhatikan dengan baik itu seperti ini. Nah, gini ya. Gram per mr kali 1000 per mili. Anggap saja berhasil. Di sini gramnya kita lihat. Gramnya tadi berapa dimasukkan. Gramnya yang berubah. Awalnya berapa gram? 10. Sekarang sisanya tinggal 1,5. Berarti berubahnya berapa? 10 dikurangi 1,5 kan? Di mana? 10 dikurangi 1,5 tak kurung sih. Sret. Duh. Ini kali MR-nya berapa? Yuk. MR-nya 65. MR-nya ini 65 kali 1000. Volumenya berapa volumenya? Volumenya adalah 150. Tolong jangan dihujat. Karena ini tidak perlu dihujat, wis elek rek. Roasting. Waktunya berapa waktunya? Waktunya 2 menit. Berapa? 2 menit. Berapa detik berarti? 120. 120. Nah, kok gak cukup? Nah, sekarang ini dihitung. Berarti 10 kurangi 1,5 tadi berapa? 8,5.
8,5. 8,5 karena saya bingung pakai kalkulator. Itu tinggal dihitung saja. Nganu Bu itu Bu. Nganu berapa? 8, Itu loh Bu, masa nggak tahu tuh Bu. Bin, 8,5 ya ampun Bin. Itu loh, masa nggak tahu toh. kali 1000 Gayamu kayaknya. saya bagi 65 bagi 115 bagi 120. Ini jawabannya 0,07. Ya. Nulis meneh 0, wis pokok itu 0,07. Sampai sini paham? Belum. Ini jawabannya. Jawabannya belum Bu. Paham Bu. Di atasnya Bu, di atasnya. Tak tulis sing apik wis rodok pro saiki. VA Pakai yang pulpen aja Bu. mananya Tetep, pulpen? Bu. Ini tah, Kiri. Bruce. Mana tuh? Ini tuh size tuh. Yang pakai yang tebel Bu. Nah. Wes. VA sama dengan Widih. delta konsentrasi A per tebel gak terlalu elek rek. Delta T ya kan sama dengan konsentrasi A tadi apa? Gram per mr kali 1000 per milinya, terus dibagi T-nya, terus ini dimasukkan gramnya tadi 10 dikurangi 1,5 ya toh seret alah per 65 kali 1000 per 150. Tolong segala komentar dan cacian diterima. Sama dengan 0,07 Semangat Bu. 0,007. Satuannya konsentrasi tadi kan molaritas, berarti M per S. Begitu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang ini. Apakah tidak bisa dua-duanya di Nah, paham ya? Maksudnya kalau ada contoh soalnya perhitungannya seperti ini. Paham? Paham. Paham Bu. Kalau yang teori tumbukan tadi paham apa tidak? Insya Allah paham Bu. Oke, kalau ada soal lagi paham apa tidak? Insya Allah juga Bu. Nah, Juga, kan? kita lihat LKPD-nya yang tadi ya, yang ini yang bawah ke bawah. Saya ke bawah kan. Ini tadi wes ngerti ya kira-kira jawabannya apa? Tolong dibenahi, diupload ulang. Biar hasilnya maksimal. Kalian yang bawah lah, yang ini yang menjadi pertanyaannya. Ini sudah ya. Berarti kan ini paham ya jawabnya yang ini kemarin? Iya. Ya, yang ini paham kan kalau tadi sudah dijelaskan, yang itu bisa menjawab. Selanjutnya, berarti ini juga paham. V-nya NO berarti gimana? Sekarang kalau ada pertanyaan, ini nanti kalian itu akhirnya akan, contohnya silakan kalian nanti, ini ada soal, nanti kalian mencoba mengerjakan sama kira-kira uji kepahaman kalian, dinilai dirinya sendiri sudah paham atau belum, seperti itu. Kita coba mengerjakan. Sebentar, terlihat ya ini. Saya contohkan satu saja yang hitungan, biar nanti nggak blank. Yang nomor 1 terlihat ini, terlihat ya.
Coba tak insert. Ini sudah kebaca ini? Kira-kira bisa apa enggak ini? Nomor 1 yang isi Iya Bu. terbaca apa tidak? Terbaca Bu. Nah, sekarang kita mencoba mengerjakan nomor 1. Us. Caranya insert. Caranya bagaimana berarti? Apabila pada awal reaksi terdapat 25 gram Zn, setelah 5 menit Zn, laju pemakaian Zn adalah, berarti rumusnya gimana? Phase. Piye rek? Berarti rumusnya gimana? Karena saya putus asa. Sudah dibaca toh? Berarti rumusnya bagaimana itu tadi? Kita P-nya di sini saja. Berarti gimana nak rumusnya? Nomor 1. Ayo didikte aku. Gimana nomor 1? V, ya kan? V-nya siapa yang ditanyakan? ZN. Berarti V gimana? VZN sama dengan Perubahan konsentrasi. perubahan konsentrasi siapa? ZN per apa tadi? ZN. Per apa yang bawah? Perubahan waktu, namanya kecepatan ya, perubahan waktu. Setelah perubahan itu waktu. dimasukkan konsentrasi tadi, rumusnya apa? Gram per mr dikali gram per mr dikali 1000 per mili ya toh, dibagi delta T, terus dimasukkan gramnya berapa? Gramnya 1,8 gram. Awalnya berapa ZN-nya? 25,5 25 dikurangi 18,5 berarti berapa? Dikurangi 25 dikurangi 1,5 gram. kok 1,5 toh? Piro? 18,5. 18,5 per mr-nya berapa? 65. 65 kali 1000 per atau mr. sama aja. Kalau dia apa itu unsur bebas itu AR, MR itu di total. Per milinya 200. 200. Terus delta T-nya 200 Delta T per 5 menit 300 Bu. 300. Sekarang dihitung. Ini bisa dicoret toh. 25 18,5 berapa? Ini dikurangi berapa? Hasilnya Wah, lagi tuh. hasilnya 0,001. Ini sudah 0,001 kok 0,01 toh? hasilnya Bu. 0, Ih, ini kurang ini berapa? 0,001. Oh itu toh. Itu berapa tuh, Bu? 25 25 kurang 18 0,1. 0,1 toh. 0,1 ini dicoret kan bisa 5. 5 berarti kan 0,5. Ya. Dong ya. Langsung Hasilnya 0,001. enggak no. 0,5 Iya, Bu.
bagi 300. Ya Bu. 0, oh deng. Berapa? 0,000,001,66666. Nulnya peng piro rek sing genah. 001 Bu. 001 1 M per 666. S. Sudah ya? Paham ya ini? Ini nanti Ya. tolong sampean kerjakan. Ciri-ciri. Setelah itu dilihat kira-kira kalian bisa apa enggak. Oke? Paham ya? Kalau sudah paham, iki perlu dicatat? Julek. Sudah ya? Oke, sekarang untuk mengecek kalian paham apa enggak, silahkan kalian menyimpulkan. Ada yang mau menyimpulkan hari ini belajar apa saja? Sebentar. Belajar teori tumbukan dan rumusnya. Apa yang kamu tangkap tadi? Sebentar. Tak tutup dulu layarnya. Ininya melemot. Tangkap apa ya? Satu reaksi. Iya, laju reaksi. Sebentar ya. Sebentar. Nah, berhenti. Oke, karena sudah selesai. Oke, kesimpulannya kita tadi belajar apa saja? Teori? Teori tumbukan, Heeh. laju reaksi. Oke, teori tumbukan. Apa sih? Gunanya teori tumbukan untuk apa? Mau gimana kesimpulannya? Teori tumbukan mau nggih apa mau teori tumbukan? Untuk menghasilkan reaksi kimia gimana? Untuk menghasilkan reaksi kimia. Ya. Dibutuhkan apa untuk menghasilkan reaksi kimia? Dibutuhkan suatu energi aktivasi. Energi aktivasi tadi energi yang bagaimana, Vin? Itu Bu, energi yang itu loh. Itu loh, energi. Ojo gen, sebelahnya itu ada kan toh? Siapa iku Faisal toh? Iya Bu. Ya, apa sandang? Energi ojo diguyu koncoe. Ayo. Lu bingung kok mati Sal? dijawab. Jadi energi yang dibutuhkan untuk energi minimal ya, untuk bereaksi. Ya, Bu. Terus setelah itu, selain energi minimal, tumbukannya harus bagaimana untuk bereaksi? Orientasi tumbukan harus tepat. Orientasi tumbukannya harus tepat, baru terjadi reaksi kimia. Reaksi kimia itu selalu menghasilkan produk ya toh. Nah, laju reaksi tadi apa? Setiap reaksi kimia kan punya kecepatan, dinamakan laju reaksi. Lah, laju reaksi tadi artinya apa? Laju kan kecepatan. Kecepatan apa? Kecepatan tumbukan terjadi. Bukan. Kecepatan apa tadi laju reaksi artinya? Kecepatan berkurangnya perubahan apa? Benar, perubahan apa? partikel Bukan atau apa tadi? konsentrasi. Perubahan konsentrasi per apa? Satuan waktu Satuan atau waktu. waktu. Benar. Kalau dia berupa reaktan, dia akan berkurang apa bertambah? berkurang, Kalau produk? bertambah. Nah, oke, untuk pelajaran hari ini kira-kira ada yang mau disampaikan, kurangnya apa, lebihnya apa, biar kalian lebih paham untuk minggu depan. Maksudnya untuk refleksi aja. Jadi hari ini kita itu kesalahannya apa sih, kok kenapa bisa lama, kenapa seperti ini, kira-kira apa kesulitan kalian dalam pelajaran kimia ini pas hari ini, kenapa? Kesulitannya nggak ada yang mau diskusi, Bu. Ya, nggak ada mau diskusi. Jadi nanti gunanya saya masuk ke Ceritanya enggak offline, Bu. apa? Enggak ketemu. Oh, nggak ketemu. Nggak ketemuan Bu. Nah, jadi gini, kalau nggak mau diskusi itu kan makanya gunanya saya masuk ke grup WA kalian. Itu kan saya nggak tahu kan yang ngerjakan itu satu kelompok siapa. Makanya biar di situ itu saya lihat yang sering ngechat jawaban siapa, yang sering bertanya siapa, itu saya nilainya dari situ. Terus Aku solo player Bu. Alay. Kelompokannya offline Bu. lah gitu. Jadi
Lu kalian kok iso dolan-dolan? Kan kalian harus tetap jaga kesehatan di rumah saja. Ya di rumah, Bu. Di rumahnya. Nah, Di rumah teman. di rumah teman. Jadi begitu ya, kalau jadi di diskusi itu kalian wes toh gak apa-apa, maksudnya salah nggak apa-apa, kalau nggak ngerti tanya gitu, jangan diem. Ingat kemarin saya bilang ke kelompoknya mana, saya bukan cenayang yang dapat mengerti isi hati kalian, oke? Oke, Bu. Lek aku ndukun no piye neh rek, ngerti rek. Lek kalian meneng-menengan ya aku ya ndak ngerti, oke? Minggu depan kita meet lagi. Nah, kan ini tadi laju reaksi itu ada yang cepat, ada yang lambat. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi? Nanti kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nanti akan saya share linknya di di Classroom, termasuk link untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Paham? Paham. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Loh, saya tak belajar pakai stylus lagi. Ben gak diguyu mbek kalian. Ya.